Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan dashboard menggunakan software Power BI dan dataset yang saya gunakan saya ambil dari Kaggle. Nah, untuk judul di sini saya mengambil judul implementasi visualisasi data toko dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Untuk langkah pertama, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu studi kasus sumber datanya. Nah, yang pertama ini yang bisa kita lihat juga ada analisis data yang efektif membutuhkan integrasi berbagai sumber data melalui proses ETL, yaitu extract, transform, lalu ada load, menyimpan terstruktur di data warehouse-nya, dan ada analisis mendalam menggunakan alat visualisasinya. Lalu studi kasus ini menjelaskan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dari data toko ini kita bisa melihat ada rincian transaksi, ada tanggal pembelian, ada tipe pelanggannya, lalu ada jenis kelamin, kategori produk, harga per unit, jumlah barang yang dibeli, metode pembayaran, biaya pokok, serta penilaian yang diberikan oleh pelanggan. Sebelum saya menjelaskan ke tata cara atau tutorial cara pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang akan ada di dashboard yang saya buat. Yang pertama itu ada total produk. Di total produk ini bisa dibilang menampilkan jumlah total produk yang tersedia, jadi produk keseluruhan yang ada pada toko. Lalu ada quantity sales, quantity itu menunjukkan jumlah total penjualan produknya. Untuk yang ketiga, terdapat fitur revenue atau total pendapatan sebelum dikurangi biaya lain-lain. Ada net revenue, juga bisa dibilang pendapatan bersih setelah dikurangi diskon atau biaya tambahannya. Lalu ada profit atau keuntungan yang diperoleh setelah pengurangan biayanya. Ada rating. Rating itu memberikan perbandingan rating rata-rata per kategori produknya. Untuk yang selanjutnya itu ada revenue by every product, menunjukkan pendapatan berdasarkan kategori. Lalu ada total payment, kategori paymentnya itu bisa menggambarkan presentase atau metode pembayarannya. Ada yang menggunakan cash, ada e-wallet atau credit card. Untuk yang terakhir ini ada tabel kinerja produknya atau bisa disebut membuat informasi seperti berapa persen pajak atau pendapatan bersih, keuntungan dari berbagai produk atau dari berbagai kategori yang terjual. Untuk tahapan selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat dashboardnya, dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan di part selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dashboardnya. Nah, di sini itu sudah terdapat tabel atau datasetnya gitu ya, dataset dengan beragam data di sini. Dan yang pertama saya akan mencari terlebih dahulu revenue. Nah, ini. Nah, untuk revenue-nya itu kita membutuhkan beberapa data, yaitu ada product line, lalu ada quantity, ada unit price. Nah, untuk product line ini merupakan jenis produknya itu apa, lalu ada quantity, jumlah produk yang terjual, dan juga ada unit price, harga satuannya. Nah, untuk mendapatkan revenue kita juga dapat menghitung menggunakan rumus. Nah, rumus yang digunakan itu ada revenue sama dengan unit price dikali kuantitinya. Nah, lalu masukkan hasilnya ke dalam tabel market tokonya ini. Nah, untuk selanjutnya setelah revenue kita akan mencari net revenue. Nah, untuk mencari net revenue itu dan apa perbedaannya? Untuk net revenue itu merupakan pendapatan bersih setelah mendapatkan atau menambahkan pajak lalu mengurangi biaya tambahan. Nah, untuk mencari net revenue juga ada rumusnya. Nah, untuk rumus kita bisa menggunakan tax atau hitung pajak. Rumusnya itu ada tax sama dengan revenue dikali 5% atau 0,05. Nah, setelah itu masukkan nilai pajaknya ke dalam tabel, lalu kita hitung net revenue-nya dengan rumus net revenue sama dengan revenue dan ditambah tax-nya, lalu nanti akan ada hasilnya lalu muncul. Nah, di sini ada hasil tax-nya ya, ada tax-nya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya itu mencari profit. Nah, untuk profit ini bisa disebut juga seperti keuntungan setelah dikurangi biaya langsung dari si penjualnya. Nah, untuk langkahnya juga kita ada rumusnya. Nah, untuk rumusnya itu profit sama dengan net revenue dikurangi COGS. Nah, untuk setelah memasukkan rumus, hasil profitnya itu kita masukkan seperti biasa ke dalam tabel. Jadi di sini kan terdapat ada profit, lalu kita masukkan ke dalam tabelnya, dan ini hasil dari rumus yang sudah tadi kita hitung. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan menentukan total payment kategori seperti perbandingan antara pembayaran dan jumlah pembelian. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada yang menggunakan cash, e-wallet ataupun credit card. Nah, untuk membuat revenue ini kita bisa membuat atau memasukkan data revenue, bisa dimasukkan juga data produk lainnya gitu. Jadi bisa dilihatlah kategori produknya, lalu revenue setiap produknya berapa di sini. Nah, untuk profit di sini kita memasukkan data profitnya, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam dashboardnya, kita buat dengan hasil yang bisa kita lihat profit dari bulan Januari sampai bulan Maret 2019. Nah, ini profitnya. Nah, ini profitnya dari bulan Januari, Februari, dan sampai Maret. Ada juga rating. Nah, di sini rating kita masukkan data rating. Nah, bakalan muncul di sini rating apa saja atau rating produk apa saja sih yang paling laris gitu dalam penjualan tokonya. Di sini bisa terlihat persenan yang bisa didapatkan, food, lalu ada fashion dan lain-lainnya. Di sini juga saya menampilkan dan membuat ada tampilan utama seperti ada total produk, ada quantity, ada revenue, lalu ada net revenue, dan ada profitnya.
Untuk yang selanjutnya di sini juga saya menambahkan fitur ada slicer. Nah, di sini itu saya menambahkan ada gender, ada customer tipe, lalu ada date-nya di sini ya. Kita coba pilih female gendernya, lalu ada customer tipenya, kita coba member. Setelah itu bulannya kita coba di bulan Februari. Nah, muncullah hasil dari analisis atau data yang udah kita mau cek gitu. Kita bisa melihat total produknya berapa di bulan Februari gitu, lalu ada kuantitinya berapa, lalu ada revenue, net revenue, lalu profitnya berapa gitu di bulan Februari. Apakah naik atau turun bisa terlihat dari grafik-grafik semuanya yang ada di dashboard ini. Di sini juga saya membuat judul dengan text box. Saya menambahkan text box di sini, lalu ada judulnya muncul dengan toko dashboard. Nah, untuk warna-warna yang saya tambahkan kita bisa edit, kita bisa sesuaikan yang ada di Power BI-nya. Kita cocok-cocokkan warna yang menurut kita cocok untuk selera kita masing-masing gitu. Nah, untuk backgroundnya di sini saya ambil warna biru tua agar si fitur-fitur yang ada di dashboard itu bisa terlihat dengan jelas. Untuk implementasi di sini saya menggunakan Python dari Power BI-nya. Nah, kita bisa lihat dari Python, kita memasukkan source code-nya, lalu kita run, lalu ada hasil yang terlihat. Yang pertama itu ada grafik pendapatan per kategori, yang kedua ada grafik profit per kategori produk, lalu terdapat ada rating rata-rata per kategori produknya. Dari produk, setelah rating ada revenue, setelah rating lalu ada profitnya dan ada paymentnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Bye-bye.